Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada segmen yang kedua ini kita akan bahas mengenai sumber primer emisi CMM. Terdapat 3 sumber primer CMM. Yang pertama adalah dari sistem degasifikasi pada tambang bawah tanah aktif yang dilakukan pada blok-blok penambangan yang akan, sedang, atau baru saja diproduksi. Jadi sumber yang pertama ini memang berasal dari sistem degasifikasi. Secara sengaja memang dilakukan pengoboran untuk mendegasifikasi metana dari lapisan batu bara. Baik itu dilakukan sebelum maupun selama proses penambangan. Kemudian yang kedua adalah abandon mine methane atau AMM, yaitu adalah metana yang teremisi dari sisa-sisa batu bara setelah penambangan selesai dilakukan. Contohnya adalah di sebelah kanan. Ini adalah ilustrasi ketika penambangan batu bara bawah tanah itu sudah selesai, tetapi metananya masih bisa terus teremisi dari lapisan-lapisan batu bara yang tersisa di bawah tanah, termasuk juga dari lapisan-lapisan pengapit yang tidak ditambang. Bisa naik ke atas melalui bekas-bekas pipa pengoboran ataupun pipa-pipa ventilasi, dan juga melalui rekan-rekan yang timbul karena proses penambangan yang sebelumnya dilakukan. Kemudian sumber primer yang ketiga yaitu adalah ventilation air methane atau VAM, yaitu adalah metana yang teremisi di ruang tambang dan kemudian dialirkan melalui shaft ke permukaan. Jadi dari kegiatan penambangan, yang namanya kegiatan penambangan itu adalah memberaikan batu bara menjadi ukuran butir yang lebih kecil dari yang tadinya in situ menjadi pecahan-pecahan, hancuran-hancuran batu bara yang kecil-kecil yang terberaikan. Karena pemberaian itu akhirnya menyebabkan ukuran bongkahan batu bara itu menjadi lebih kecil, maka permukaan yang tadinya terisolasi di dalam lapisan batu bara sehingga dia menjadi akan terbuka. Kalau terbuka maka saat itu langsung terjadi desorpsi ke dalam ruang disopsi metana ke dalam ruang tambang, yang kemudian masuk ke dalam sistem ventilasi. Ini yang disebut dengan VAM. Ini adalah gambaran yang lebih detail lagi mengenai sumber emisi CMM pada penambangan longwall yang berkontribusi pada VAM. Ini adalah sistem penambangan longwall kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Ini adalah shearer, nyatanya adalah seperti ini. Ini digunakan untuk memberikan lapisan batu bara. Ini adalah lapisan batu bara yang ditambang. Dia akan berputar sehingga akan terberaikan menjadi bongkahan-bongkahan yang kecil ukurannya. Nah, pada saat itulah bisa terjadi proses desorpsi metana ke dalam ruang tambang. Kemudian yang kedua, sisa SIM penambangan yang tertinggal. Jadi, ketika dilakukan penambangan, itu tidak semua bagian dari SIM yang ditambang itu bisa diangkut atau bisa ditambang. Ada bagian-bagian, terutama bagian roof dan juga floornya yang tertinggal. Nah, itu merupakan sumber dari VAM juga. Selain itu, yang ketiga, juga berasal dari SIM batubara yang lain yang berada di atas atau di bawah SIM yang ditambang. Artinya sebagai SIM pengapitnya yang berada di bagian atasnya maupun di bagian bawahnya. Karena pada saat penambangan dilakukan dewatering, pasti dilakukan dewatering. Karena kalau tidak dilakukan dewatering, maka ini akan penuh dengan air. Sehingga tekanan hidrostatik di sini adalah nol, tidak ada. Karena tidak ada, maka tekanan hidrostatik pada lapisan batu bara baik di atas maupun di bawahnya yang berdekatan itu juga turun drastis. Sehingga terjadi desorpsi metana dari lapisan-lapisan batu bara tersebut.
Nah, berkenaan dengan sumber emisi CMM tersebut, dalam hal ini gas konten atau kandungan gas yang kita bisa peroleh dari uji disopsi, yang terdiri dari 3 yang sudah kita bahas, yaitu loss, measured, dan residual gas, itu merupakan parameter pertama yang digunakan untuk memprediksi emisi metana dan kebutuhan ventilasinya. Jadi, gas konten atau kandungan gas ini adalah parameter yang cukup penting yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan penambangan bawah tanah. Nah, kemudian untuk uji disopsi itu bisa dilakukan dengan prosedur cepat maupun lambat. Mengapa prosedur cepat dan lambat diperlukan? Yang pertama untuk prosedur cepat itu untuk merepresentasikan batu bara yang diberaikan oleh shearer pada longwall penambangan longwall tadi. Ketika batu bara diberaikan, maka pada saat itulah disopsi metana dari batu bara terjadi dengan cepat. Sehingga dalam hal ini uji disopsi dengan prosedur cepat itu juga harus dilakukan untuk bisa merepresentasikan kondisi batu bara yang seperti itu yang diberikan di operasi penambangan bawah tanah. Nah, kemudian untuk yang prosedur lambat adalah berlaku untuk batu bara yang tertinggal, yang tidak ditambang. Sisa-sisa sim bagian roof maupun floor yang ditinggalkan, yang tidak ditambang, dan juga lapisan-lapisan batu bara pengapitnya, yang sim yang lain, yang bagian atas maupun yang bagian bawah, itu tidak ditambang, tapi dapat teremisi gas metananya secara lambat. Kenapa? Karena masih in situ. Sehingga dalam hal ini prosedur lambat pun juga harus dilakukan untuk merepresentasikan batu bara tersebut. Nah, kemudian sebagai catatan, peringkat batu bara ini akan menyatakan tingkat kematangan bahan organik seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, umumnya penambangan longwall sebagaimana produksi CBM komersial itu dilakukan pada batu bara peringkat bituminous. Kenapa peringkat bituminous? Karena penambangan bawah tanah itu adalah high cost, biayanya tinggi. Karena biayanya tinggi, maka kita harus mencari batu bara yang nilai jualnya juga tinggi. Yaitu adalah batu bara yang mempunyai kalori tinggi. Peringkatnya setidaknya adalah mendekati bituminous atau lebih tinggi. Nah, kemudian batu bara dengan peringkat subbituminous hingga low flotil bituminous ini memproduksi kandungan gas yang tinggi dan permeabilitas natural yang tinggi juga, sehingga kandungan metana juga tinggi di sistem ventilasinya. Gitu. Jadi intinya bahwa pada penambangan bawah tanah itu biasanya dilakukan pada batu bara yang mempunyai peringkat tinggi. Kalau peringkat tinggi, kandungan metananya juga tinggi, sehingga kita harus hati-hati, harus benar-benar memperhitungkan potensi emisi metana tersebut sebelum kita melakukan penambangan bawah tanah. Kemudian ini adalah data ya. Ini estimasi emisi global CMM yang terlepas ke atmosfer hingga pada akhir tahun 2020. Ternyata yang paling besar adalah Cina, kemudian diikuti oleh Amerika. Nah, Amerika ini punya sejarah tersendiri. Sebelumnya juga tinggi, namun karena adanya teknologi pemanfaatan CMM sejak tahun 1995, sehingga emisi metana ke atmosfer bisa ditekan, sehingga menjadi lebih rendah seperti ini. Kemudian diikuti oleh Rusia, Australia, dan seterusnya. Baik, sampai di sini materi untuk segmen yang kedua. Kita akan lanjutkan metode-metode degasifikasi CMM pada segmen yang ketiga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.